Yo, what's up guys, back to my channel, this is Osmond Kitrana. Yay. Di video kali ini, gue akan membawakan ceror, cerita horor. Kreatif banget ya gue cari nama. Dari tadi gak kepikiran nama apa pun, sekarang baru keceplos ceror, cerita horor gitu. Kayak apa gitu, nggak ada lebih bagus gitu namanya. Yo, what's up guys, back to my channel, this is Osmond Kitrana. Spesial, pakai ceror. Yaudah guys, gue langsung memulai cerita aja mengenai pengalaman gue dengan makhluk halus. Jadi, cerita ini bermulai dari waktu gue masih kecil. Gue pernah tinggal di sebuah rumah yang berbentuk ruko. Waktu itu umur gue sekitar SD menuju SMP lah. Jadi sekitar umur 10 sampai 12 tahun lah, antara segitu. Dan waktu itu gua mempunyai seekor anjing bernama Windy. Dan anjing ini anjing ras Peking yang cantik, campuran gitu. Dan dia perempuan. Di sebuah malam hari, gua biasanya memang selalu membawa anjing gua masuk ke kamar untuk bermain bersama, which is gua baca komik, terus gua ya ngapa-ngapain lah ya, main-main, terus anjing gua juga ikut bermain bersama gua. Kadang-kadang gua izinkan dia naik keranjang supaya kita bisa cuddling, bisa gua sayang-sayang dia, dan gua bisa sambil baca komik sambil pegang-pegang dia, sayang-sayang dia gitu. Tiba-tiba dia nggak pernah berakting seperti ini. Tiba-tiba dia tuh kayak menggonggong ke sebuah lemari, which is yang lemarinya itu berseberangan sama ranjang gua gitu. Dan dia gonggong tiba-tiba kayak duduk tegak gitu, tegak, terus dia kayak langsung gitu, langsung kayak gerem-gerem ke lemari itu, dan langsung tiba-tiba gonggong-gonggong kenceng ke lemari itu, sambil dengan posisi yang kayak hunting gitu loh, kayak posisi yang kayak anjing lihat tupai gitu, gimana gitu kan. Nah, anjing gue ini anjing kecil sebenarnya, tapi entah kenapa, dan memang si Windy ini penakut, sebenarnya anjing penakut, tapi entah kenapa sore itu, malam hari itu sekitar pukul 12, dia tuh kayak menggonggong ke lemari sambil badannya tegang dan teriak gitu, kayak bener-bener wow, 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 apa kayak gitu. Dan itu ke lemari gua, lemari baju yang letaknya cuma di seberang dari ranjang gua, dan itu nggak jauh, paling sekitar 2 meter, nggak nyampe 2 meter jaraknya, paling 1,5 meteran gitu dari ranjang gua. Dan gua langsung kayak Win gitu, Windy, gue langsung kayak gitu kan, gue langsung kayak udah, jangan teriak-teriak di situ gitu, karena gue ketika dia gonggong gitu, bulu kuduk gue tuh kayak berdiri semua, kayak langsung ini anak kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak gonggong seru gitu, gue langsung kayak Win, udah maksudnya kayak udah sini gitu. Langsung gue kayak gitu, gue tuh langsung muka dia langsung gue gituin daripada biar dia nggak nengok ke lemari lagi, supaya gue bekep gitu. Dan gue kayak sayang-sayang dia, gue tenang-tenangin, tapi dia masih kayak masih gitu-gitu ke lemari gue itu gitu loh. Dan gue kayak maksud gue, kalau ada makhluk itu di sana ya sudah, biarin aja gitu maksudnya, tapi ya jangan kasih tahu bahwa ada di situ. Dengan cara si Windy gonggong ke lemari itu kan berarti gue tahu ada sesuatu di dalam lemari itu yang membuat anjing gue gonggong, right? Jadi gue kayak gue peluk, terus gue kayak nggak berani gini, gue masuk ke selimut, tapi gue juga nggak berani keluar, tapi gue juga kepanasan, tapi gue juga nggak berani turun, tapi gue juga nggak berani keluar, tapi gue juga ngeri. Jadi ya udah, akhirnya berlalu begitu aja malam itu. Kemudian di malam yang lainnya, nggak berapa lama dari hari itu, mungkin dalam minggu itu juga, gue ngerasa aneh. Jadi memang sekali lagi gue ingatkan, rumah gue bentuknya ruko 3 lantai. Terus udah gitu, nyokap gue membuka bisnis salon pada saat itu. Bisnis salon yang ya salon kecantikan gitu, yang orang suka gunting rambut ke salon di lantai 1. Sedangkan gue dan nyokap gue tinggal di lantai 2 dan 3. Kita balik lagi ke malam yang gue merasa aneh. Jadi gue bersama si Windy, anjing gue ini, lagi main-main di ruang tamu, which is di lantai 2 di depan kamar gue. Di situ ada sofa-sofa dan ada TV. Ya udah, gue cuman lagi baca komik, gue lagi main-main, dan tiba-tiba suddenly anjing gue kayak lari ke tangga.
tangga yang menuju ke lantai 1. Dan dia kayak kembali berdiri tegak dengan kuping tegak dan bulu yang agak naik gitu ya. Dan dia kembali gonggong. Dan gonggong gitu kayak, gue pikir ini kenapa anjing gue tuh jarang gonggong gitu guys. Anjing gue tuh jenis anjing yang jarang gonggong. Ngeliat orang pun dia cuma kayak seneng-seneng aja gitu. Nah si Windy ini tiba-tiba gonggong, dan gonggongnya tuh seru banget, kayak kenceng teriak kayak wow, wow gitu-gitu. Terus gue liat ke ini, gue pikir ada orang di bawah, gue pikir ada karyawan salon yang belum pulang gitu kan, mungkin ada yang mau nanya tentang apa gitu kan ke gue atau nyokap gue gitu. Pas gue nengok, gue jalan ke tangga, gue liat ke bawah, gak ada siapa-siapa cuy, gak ada siapa-siapa, jadi bener-bener gak ada orang gitu loh. Terus gue liat anjing gue tuh masih ngeliatin ke bordes tangga, jadi kan tangganya bentuknya gini, terus ada kayak pijakan yang 1 meteran gitu, baru turun lagi ke bawah gitu kan. Jadi pas lagi di situ dia gonggong ke bordes itu, dan gonggongnya ke sana dan kayak teriak kenceng kayak wow 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 wow, wow gitu. Gue kayak langsung ngerasa nih ada yang aneh kan ya kan. Gue kayak Win udah Win udah karena gue tahu dia gonggongin apa gitu loh. Di bawah itu nggak ada orang cuy, nggak ada siapa-siapa. Terus udah gitu gue bawa si Windy ke kamar gue. Akhirnya gue nggak berani main di depan di ruang tamu. Akhirnya gue mainnya di kamar aja sama dia gitu kan. Jadi selama beberapa malam itu anjing gue bertingkah aneh. Padahal anjing gue tuh jenis anjing yang manja, penakut, dan kalau ngeliat orang tuh ya nyantai-nyantai aja. Kerjaannya cuma makan, tidur, jilat-jilat bulu dia, udah main sama gue gitu. Dan akhirnya anjing gue menggonggong lagi di sebuah malam di tangga itu lagi. Jadi sudah beberapa malam ya dia udah gonggong-gonggong di tangga itu, dan setiap kali gonggong gue selalu langsung panggil dia, "Wih, di sini, cepetan." Langsung gue bawa ke kamar lagi gitu. Gue langsung kayak, "Udah deh, jangan main-main sama tangga lagi." gitu maksudnya. Udah gue bawa dia ke kamar. Jadi beberapa hari itu anjing gue selalu tidur sama gue di kamar. Orang rumah gue itu yang tidur malam cuman gue doang dan Windy gitu kan. Jadi kalau udah malam jam 12-an gitu, itu pasti udah nggak ada orang yang bangun. Asisten rumah tangga gue udah tidur, abang gue juga udah tidur, nyokap gue lebih lagi tidurnya lebih cepat lagi gitu kan. Dan yang awake di jam segitu, jam 12 malam, jam 1 itu cuman gue biasanya. Dan gue masih memang kadang-kadang suka nonton TV di ruang tamu segala macam. Nah, sejak kejadian beberapa kali anjing gue itu gonggong-gonggong terus ke tangga, gue ceritalah ke nyokap gitu kan. Gue bilang, "Mam, kenapa ya beberapa hari ini si Windy kok gonggong-gonggong terus ke tangga gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Dia gonggong kenceng banget gitu, kayak anjing marah gitu kan." Terus nyokap cuma bilang, "Oh gitu ya? Oh, dia gonggongnya kemana? Ke yang bordes tangga itu?" "Iya ke situ, Mam." gitu. Ya kita tahu lah ya gonggongin apa kayak gitu, gue bilang ke nyokap gitu. Nah, jadi sebelum lanjut ke ceritanya nyokap, gue perlu kasih tahu ke kalian guys bahwa salon gue kan di lantai 1. Nah, setiap kali orang dari lantai 1 naik ke lantai 2, itu akan melewati yang namanya gudang di bawah tangga. Nah, gudang di bawah tangga ini memang sudah terkenal antara gue dan nyokap gue dan karyawan-karyawan gue bahwa itu memang agak spooky tempatnya gitu. Jadi gudang di bawah tangga itu bisa kalian bayangkan seperti Harry Potter di rumah keluarga Dudley, tidurnya kayak gitu. Jadi bener-bener kayak bentuknya seperti itu ruangannya, bentuknya segitiga dengan ada pintunya celah kecil gitu, tapi agak menjorok ke dalam, dan isinya itu barang-barang peralatan salon, stok-stok salon gitu, kayak shampoo, cat rambut, kayak gitu-gitu. Dan itu letaknya di bawahnya tangga, dan memang tempatnya agak lembab dan ada lampu satu aja warna putih kayak gitu. Nah, karyawan-karyawan dan nyokap gue udah tahu tempat itu something ya kan. Nah, tapi nyokap gue nyantai aja karena ya dia nggak yang macem-macem, dia nggak pernah ngeliat aneh-aneh segala macem. Gue juga sebenarnya nggak pernah lihat yang aneh-aneh, tapi gue bisa ngerasain gitu. Setiap kali gue lewat dari lantai 1 mau naik ke lantai 2, itu kan selalu kayak lewatin itu gudang kan, walaupun gudang itu tertutup ada pintunya, tapi gue kayak nggak pernah mau lewat situ. Gue langsung cepet-cepet mau lari ke atas ke tangga dan langsung naik ke lantai 2 gitu. Dan after that gue kayak udah cerita ke nyokap bilang gini, "Jadi gini, kemarin," katanya, "kamu tahu nggak karyawan kita yang perempuan yang rambutnya pendek?"
gitu. Terus gue bilang, oh si mbak itu gitu, kenapa mam gitu. Iya jadi gini, kemarin itu ceritanya si karyawan gue yang perempuan ini itu baru mau turun. Ketika dia lagi turun ke lantai 1, udah menyampe bordes itu, dia ketika dia turun, dia tuh ngeliat ada sebuah sosok dari gudang bawah tangga itu keluar dan naik. Berarti dia mau naik ya, mau naik ke atas pas di bordes tempat anjing gua gonggong-gonggong situ. Pas di bordes yang 1 meter itu gitu. Jadi karyawan gue lihat dan dia langsung shock. Tahu nggak dia ngeliat apaan? Dia ngeliat hantu tanpa kepala. Gila gak? Di rumah gue ada kayak begituan zaman dulu ya Tuhan. Oh my god. Si karyawan gue itu langsung shock. Dia ngeliat begitu dan dia nggak teriak apa, tapi dia shock dan dia langsung pingsan gitu. Dia langsung jatuh pingsan di tangga. Jadi pingsannya untungnya dia waktu pingsan tuh nggak jatuh gelundung gitu, dia pingsan jatuh ngegelepak di anak-anak tangganya itu. Dan akhirnya di bawah itu katanya masih ada beberapa orang gitu. Ada beberapa orang, nggak tahu itu karyawan gue yang mana, gue juga nggak tahu. Akhirnya dia sempet dibawa ke bawah dan akhirnya bisa siuman, bisa sadar kembali. Dan akhirnya ya pulang gitu kan. Jadi gue tuh baru cerita ke nyokap gue tentang ya anjing gue gonggong-gonggong ke bordes tangga itu di lantai bawah. Dan akhirnya nyokap gue cerita tentang ada hantu ini gitu kan. Nah jadi kenapa sih tempat ini kok, si gudang bawah tangga ini kok serem gitu ya, kok banyak something di sana gitu. Karena ya memang kalau mau dilihat rumah gue itu kan bercampur bisnis salon gitu kan. Dan kalau kita tahu salon itu kan yang datang banyak orang gitu. Tamu-tamu entah dari mana, entah membawa apa, entah ketempelan apa gitu kan. Entah ada makhluk halus yang terseret ke bawah ikut nempel waktu tamu gua melakukan treatment dan pulang mungkin makhluk halusnya masih stay di tempat rumah itu gitu kan, di salon gua itu. Atau mungkin karyawan kita juga nggak ada yang tahu, ada yang bawa jimat kah, ada yang pakai dukun kah, kita nggak ada yang tahu gitu kan, pribadi orang masing-masing, right? Dan memang di situ nggak cuma makhluk hantu tanpa kepala itu aja, ada berbagai makhluk lainnya seperti wanita apa segala macam dan ya gue sih belum pernah melihat gitu, tapi gue memang merasakan di situ memang auranya nggak enak. Selain yang memang namanya gudang di bawah tangga, pastinya lembab dan tempatnya memang kecil gitu kan, cuma ada lampu satu doang. Gue sih pernah masuk ke dalam dan gue ngeliat sih ya oke, memang agak spooky, tapi ya udah gitu aja gitu, gudang aja, memang lembab dan agak bau gitu kan. Baunya ya bau kayak bau tanah, kayak bau dinding lembab gitu kayak gitu. Sejak saat itu, sejak gue mengetahui ada hantu tanpa kepala di rumah gue itu, setiap kali pulang ke rumah pada malam hari jam 8, jam 9 gitu, gue tuh udah spooky, gue udah ketakutan, udah ngerasa spooky banget nih rumah gitu kan. Dan gue ngerasa kayak setiap kali lewat, gue tuh baru buka pintu rolling door depan aja, gue tuh udah kayak merinding, kayak ada yang nyiram es dari atas sampai bawah, kayak merinding gitu. Dan itu gue alami berlama-lama ya, berminggu-minggu gitu, sampai akhirnya gue kayak kesel gitu ya. Saking keselnya, setiap kali gue mau lewat bawah tangga gue takut, setiap kali gue mau turun tangga gue takut nggak jadi, setiap kali gue pulang malam-malam walaupun jam 8, jam 9 atau jam 12 malam lebih serem lagi, lebih takut lagi gitu kan. Akhirnya gue kesel banget ya, saking gue keselnya gue turun ke bawah ya, gue memberanikan diri. Dan gue kan agama Kristen ya guys, jadi waktu gue turun ke bawah gue langsung ngerasa merinding, dan itu udah tengah malam dan itu udah gelap semuanya. Jadi kayak ruang bawah tuh, salon gue tuh kayak ruang besar yang isinya tuh ada kursi-kursi dan kosong gitu aja, ada kursi kaca-kaca gitu kayak plong gitu aja. Dan gue ngerasa kayak peperangan rohani, ngerti gak sih? Gue kesel rasa ketakutan terus, gue sebel banget sama ketakutan terus, dan gue gak suka ketakutan terus. Akhirnya gue teriak-teriak di bawah salon gue. Jadi gue teriak kayak, dalam nama Yesus, pergi kau orang makhluk jahat, pergi kau dalam nama Yesus. Gue kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau yang agama Kristen pasti tahu lah ya, kita kalau menengking iblis itu dengan kata-kata dalam nama Yesus kayak gitu. Kalau orang Islam kan mungkin baca ayat kursi gitu kan. Kalau Buddha mungkin punya cara sendiri. Nah kalau di agama gue kayak gitu caranya. Dan karena gue nggak tahu itu dapat kekuatan dari mana, ya pasti dari Tuhan lah ya. Maksudnya gue langsung kayak teriak-teriak kayak gitu di bawah.
Gue tunjuk itu gudang, gue gedor, gue kayak pak gitu, kayak dalam nama Yesus pergi segala roh, pergi, gue nggak takut lagi sama lu, capek banget gue sama lu, gue capek ketakutan, dalam nama Yesus, roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dalam nama Yesus. Gue teriak-teriak tengah malam, gue teriak-teriak kayak gitu, gue doa dan gue bahasa roh, dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar aja bahasa roh, dan gak ada yang ngajarin. Maksudnya kan ya kita taunya kayak tante gue pernah ngusir setan gitu, tante gue tuh kayak bener-bener evangelis gitu kan, pernah ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus gitu caranya. Gue nggak ngerti cara ngusir setan, gue nggak tahu cara ngusir orang kesurupan atau apa, gue nggak pernah ngelakuin itu. Tapi entah kenapa pada malam hari itu gue seperti itu, gue teriak-teriak dan gue merasakan kekuatan yang besar banget. Gue merasa kekuatan yang besar banget walaupun gue merinding ya, gue merinding kayak lagi perang, kayak emang lagi berantem sama orang, ngadepin sesuatu tapi nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Jadi gue kayak gila sih, itu bener-bener gue kayak dalam nama Yesus, dan gue lama teriak-teriak di bawah itu, lama sendirian, mungkin ada 1 jaman. Dan anehnya nyokap gue nggak bangun, koko gue nggak bangun, pembantu asisten rumah tangga gue nggak bangun, gak ada yang bangun, padahal gue teriak-teriak kenceng. Dan ya kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan gitu, karena gue juga menjaga intonasi gue jangan sampai terlalu kenceng sampai nanti dikirain ada orang gila di dalam rumah gitu kan ya guys. Nah jadi yaudah gue teriak-teriak seperti itu, dan akhirnya gue tidak pernah merasakan takut lagi di rumah itu. Bener-bener gak pernah. Gue juga aneh gitu ya, maksudnya biasanya yang gue kalau setiap lewatin tangga itu gue selalu deg-degan dan gue langsung lari-lari buru-buru gitu kan. Gue ngerasa serem sendirian. Ini gue enggak. Even gue kalau lagi bosan di atas, gue baca komik, gue turun ke bawah. Gue turun, gue nyalain lampu, gue turun, terus gue baca komik di salon gue yang kosong dan gak ada orang itu. Gue jadi berubah, jadi gak takut lagi gitu loh. Dan memang itu kan sebuah kuasa. Maksudnya memang kita kan diberikan kuasa dan karunia dari Tuhan untuk menginjak ular kalajengking dan ya ular beludak dan iblis dan segala macamnya gitu. Sebenarnya kan juga kalau di Muslim juga dikasih tahu tahta manusia tuh lebih tinggi kastanya daripada jin dan makhluk halus lainnya. Sebenarnya kan seperti itu. Itu yang gue diceritain ya sama beberapa teman Muslim gue, beberapa orang Muslim. Dan yang gue mengetahui beberapa bacaan dan cerita-cerita tentang dunia makhluk halus seperti itu guys. Jadi memang sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk mengusir dan menghancurkan rasa ketakutan kita terhadap roh dan makhluk halus. Karena itu sebenarnya hanya ilusi dan tipuan. Bukannya gue bilang itu nggak ada, itu ada. Tapi itu menjadi ilusi dan tipuannya mereka untuk membuat mereka tuh takut sama kita guys. Jadi supaya kita tuh kayak ngerasa makhluk halus itu sesuatu yang menyeramkan. Ya memang makhluk itu menyeramkan, bentuknya menyeramkan, karena mereka sendiri juga makhluk yang menyeramkan kan. Karena sebenarnya mereka adalah roh-roh weak yang lemah. Mereka itu menggunakan cara dan ilusi dan tipuan untuk menipu kita supaya kita tuh ngerasa kayak mereka lebih powerful dari kita dan mereka lebih menyeramkan dari kita dan kita harus takut sama mereka. That's what they want actually, and this is what we don't want actually. Harusnya kita nggak takut seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa takut di sebuah momen, ya udah langsung, kalau yang Kristen ya langsung dalam nama Yesus, darah domba Allah, hancurkan dalam nama Yesus, patahkan segala roh yang berada di sini gitu kan. Doa apa aja sih? Actually, even though you don't have to pray teriak-teriak seperti gua, lu cukup menyanyikan sebuah lagu pujian aja, itu juga udah cukup, ya kan? Karena lagu pujian itu juga sebenarnya lagu untuk memerangi roh jahat gitu. Ya kan? Gue pernah dengar kisah di mana ada pendeta yang mengusir roh jahat itu bukan cuma dengan cara menengking-nengking dan teriak-teriak terhadap roh jahat itu, bahkan tidak dikasih kesempatan untuk berbicara si roh jahat itu, tapi dia hanya melantunkan pujian dan penyembahan, lagu-lagu rohani kekristenan. Ya udah, dengan cara itu iblisnya pergi dari sebuah badan yang kerasukan. Gitu. Yaudah guys, segitu aja ceritanya hari ini. Ini pertama kali gue bercerita tentang cerita horor seperti ini. Kalau kamu suka sama video kali ini, boleh di like dan di subscribe dan di komen dan di share. Semoga bisa menghibur buat kalian. Dan kalau kalian punya cerita-cerita seram lainnya, boleh di komen di bawah dan boleh di DM ke gue di Instagram gue @osmonkitrana. Thank you so much sudah nonton video kali ini. See you on my next video. Bye bye.